Hari ini kita akan ngebahas tentang emosi. Sebenarnya apa sih itu emosi? Apa hanya marah saja? Nah, ada yang bilang kalau emosi itu muncul dari respon tubuh, seperti katanya teori Jane Flings. Tapi ada juga yang bilang kalau respon tubuh dan emosi itu munculnya bersamaan, seperti kata Kenan Barth. Sedangkan ada teorinya Scott Singer yang bilang kalau kita merasakan emosi karena kita ngeh dan memberikan makna-makna pada hal-hal kecil yang terjadi. Nah, artinya emosi itu adalah hal yang setiap orang punya. Bisa muncul dari hal-hal yang gede, kayak kehilangan seseorang, atau juga dari hal-hal yang kecil, kayak hanya sekedar senyum dari orang lain. Jadi hari ini kami melakukan eksperimen kecil. Kami menulis surat-surat kecil berisi dengan kata-kata baik. Lalu kami berikan kepada orang-orang asing. Simpel kan? Tapi kira-kira bakal ngaruh nggak ya ke emosi mereka? Yuk kita amati bersama. Happy banget ya, karena kan jarang ada yang ngasih kayak word of affirmation gitu lah. Tiba-tiba dikasih surat, kayak kaget aja, kata-katanya bagus, jadi penyemangat, jadi pengingat. Hal yang positif yang harus dilanjutkan lagi sih. Termotivasi sih, soalnya hari ini lagi capek banget karena habis danusan. Kaget ya tiba-tiba disamperin sama masnya. Ya lumayan lega lah lihat kalimat ini, ya ikut senang lah. Sih aku sempat down, sempat kesel juga kenapa aku tugasnya nggak lebih baik gitu. Jadi ya pas terima kerasnya aku jadi kayak oh ternyata masih ada yang peduli gitu ya. Tadi awalnya sih sempat kaget tuh, kok tiba-tiba dapat kertas. Saya kira ini dari temen atau dari apa. Ya yang pasti seneng juga, karena juga ini kan semester akhir ya, perlu dukungan juga dari orang-orang banyak. Saya juga merasa lagi sedih, jadi juga hampir nangis tadi. Kok sedih, kok sama gitu sama perasaan yang saya rasakan sekarang. Jadi kayak happy banget dan ini lucu banget. Terima kasih banyak. Nah, sekarang yuk kita masuk ke pembahasan. Supaya lebih mudah dipahami, kami membagi respon partisipan ke dalam dua kelompok berdasarkan emosi dominannya. Kelompok A, dominan senang dan semangat. Kelompok A menunjukkan ekspresi dominan berupa kebahagiaan, antusiasme, semangat, serta termotivasi. Ekspresi wajah seperti tersenyum, tawa kecil, dan gerakan tubuh yang aktif menandakan adanya reaksi positif terhadap stimulus yang kami berikan. Kelompok B, dominan terharu dan terhibur. Di kelompok B, partisipan menunjukkan respons yang lebih emosional dan menyentuh, ditandai dengan durasi respons yang lebih lama ketika memproses stimulus. Emosi yang muncul cenderung bersifat mendalam, menunjukkan bahwa stimulus dapat membangkitkan emosi atau kenangan emosional tertentu. Nah, hal ini sesuai dengan teori Schachter-Singer, bahwa seseorang bisa merasakan emosi karena dia menyadari lalu memberikan makna pada stimulus. Selain karena kartu ucapan yang kami berikan, ada banyak hal juga loh yang ikut mempengaruhi. Misalnya, ada yang emang lagi capek banget dan pas baca suratnya langsung ngerasa dapat semangat. Ini karena faktor fisiologis ya. Ada juga yang karena kepribadiannya lebih terbuka, jadi dia lebih antusias, ekspresif, dan langsung ngomongin perasaannya. Bahkan nih, ada yang reaksinya makin kuat karena temennya datang. Pas banget setelah dia nerima atau baca kartu ucapan dari kami. Selain itu, kita juga bisa lihat perbedaan kecil antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dua-duanya senyum, perempuan bisa lebih cepat dan lebih terbuka untuk nunjukin perasaannya. Dari sini, kita belajar kalau emosi itu nggak cuma satu bentuk aja. Dan meskipun ekspresi antar orang satu dengan yang lainnya sama, tapi yang mereka rasain bisa beda banget.
Jadi, lewat eksperimen sederhana ini, kita jadi paham kalau emosi itu kompleks, personal, dan subjektif.